Oh, kalau bisa. Kami untuk menyembah Tuhan, untuk taat pada Tuhan, tidak perlu nabi, cukup wali. Yang datang ke Jawa cukup wali. Itu sudah Indonesia sudah mayoritas 80% itu sudah muslim. Itu cuma wali loh. Cuma 9 orang. Cukup 9 orang. Cukup 9 orang wali. Anda ratusan nabi, ribuan nabi, ratusan rasul. Aduh. Menurut saya, mohon maaf ya, kami lebih unggul dari Anda. Saya ngomong saya Jawa agak kali ya gitu. Jadi saya tidak mau kalah. Kemudian lagi, sahabat-sahabat, ciri khas dari santri itu pasti moderat. Pasti. Saya ini punya satu momen, punya kejadian. Ya ini ayah saya sendiri. Ayah saya itu kan pernah beliau kedatangan tamu. Dia melihat ayah saya ini mungkin dianggap berlebihan lah. Kenapa? Sebab ayah waktu itu punya mobil yang pada zamannya itu dianggap mentereng. Sehingga dia nggak suka kiai mobil api gitu, nggak pantas. Ya ketika dia datang itu ke rumah, ayah saya itu nggak malah menyembunyikan kendaraannya, enggak. Uang dikeluarin semua sama ayah saya. Betul. Dikeluarin. Sampai lantakan emas dikeluarin sama ayah. Orangnya ngitung apa ya, ngitung duit entek mulai bar maghrib. Orangnya tak pakai isu. Ini yang lantakan emas. Itu di ruang tamu. Itu langsung orang. Karena dia ngerti agama tapi bukan santri. Masa pantas kiai tokoh agama menampakkan kekayaan seperti itu, punya uang sebanyak itu, punya lantakan emas seperti itu. Ini bukan contoh yang baik. Ayah saya gini. Jadi ini dulu contoh yang aktif. Ya bukan ya. Ya wis ngene aja. Duit ini ya manggil santrinya. Coba beda. Oke. Duit ini sing 10 juta, weh no si bulan. Sing senengane judi. Sing 10 juta ini weh no si bulan, sing senengane main wedokan. Sing 10 juta ini weh no si bulan, sing senengane iku nganggo narkoba. Emas iki weh no iku cara bahasa bangsawe senuk lacur. Nah, orang yang protes ini langsung ini. Kenapa diberikan pada orang yang suka ahli maksiat? Uang 10 juta kalau diberikan orang yang suka pakai narkoba itu buat beli narkoba dia. Kalau diberikan pada orang yang suka judi, itu gak judi. Emas itu kalau diberikan pelacur, jangan percantik diri, dia kan tambah rame zinanya. Ayah saya gini, kue ini kok repot. Dicekel kiai gak oleh, dicekel penjudi gak oleh. Terus kakakmu dia, aku nyekel duit, nyekel emas gak oleh. Sementara wong nakal gak oleh, itu duit dicekel apa? Cekel tiang saya, aku gak wong api. Apa saya? Ini santri. Pantasnya duit dicekel aku, itu dicekel ngomongin. Ini logika santri ya. Kalau orang-orangnya nggak ngerti, walaupun ngerti agama di Indonesia ini, dia akan antipati pada seperti itu. Mereka fatalistik. Saya pernah ditanya oleh teman yang menanyakan begini. Saya ini terus terang Mas Nadir. Saya ingin di Indonesia ini ada sistem apa khilafah. Ya kan? Kenapa sistem khilafah? Sebab itu yang dicontohkan oleh Nabi. Saya jawab begini, ada bohong. Ada bohong kalau sistem khilafah dicontohkan oleh Nabi. Karena zaman Nabi tidak ada khalifah. Justru khalifah itu muncul setelah Nabi. Itu satu. Yang kedua, oke lah, kita paksakan sistem khilafah. Khilafah itu bagaimana sih? Gini loh. Yang namanya khilafah itu gini loh. Ada perwakilan ahli halwal akdi, ditunjuk perwakilan dari suku-suku. Kemudian perwakilan inilah yang memilih khalifah. Ya terus DPR itu, DPR kan yang mewakili.
mewakili Jawa Timur, di Sumber Lumajang, mewakili Banyuwangi Bondowoso. Kemudian mereka di Jakarta membuat undang-undang untuk mengawasi presiden. Terus bedanya sistem holy khilafahnya apa? Dibuat. Lan aku takon siji. Sing dadi khalifah sapa iki? Wong war binoto kae. Abu Bakar Siddiq sekali berbeliau dengan ini problemnya kan yang mau jadi khalifah itu kira-kira siapa? Ketika saya tanya begitu, mereka itu tidak bisa menjawab. Ini cara pandang saya pernah juga dikritik. Terakhir ini saya lihat sering bareng dengan seorang wanita cantik seksi, Mas Azu tahu atau tante. Ya. Ada yang pernah ambil foto saya ketika saya nongkrong sama sang tante ya di depan Indomaret. Itu kemudian disebarkan di beberapa alumni Bangsal lah, kira-kira begitu. Nah, apa itu Bangsal? Nah, ini nggak bisa beri contoh yang baik. Ngobrol dengan wanita seksi, ngopoan, ngomong tato nih, kami Indomaret. Akhirnya beberapa alumni Bangsal klarifikasi sama saya. Ini betul. Iya betul. Insya Allah, astagfirullah. Gitu. Kayak seperti istighfar. Lihat yang foto saya itu. Allah subhanallah. Ini kan harus jadi kan? Tanya tadi sering. Aku lagi kan. Iya. Akhirnya pulau kecewa. Pulau ini murid banjenengan, tapi pulau kecewa itu. Nyata ngono dikumpulkan. Akhirnya dikumpulkan berapa alumni saya klarifikasi. Jadi begini, ketika saya bareng tante cantiknya seksi ya, kemudian smoker ini, memang saya terbuka. Pulau tengah situ cuma, tapi bukan pantas tuh. Pantasnya apa? Pantasnya penjuru mana? Yang diharapkan dalam Islam itu kan banyak khulwat kan? Justru dengan di depan Indomaret itu anjuran Islam. Yang nggak boleh sampean nyepik. Apa maksud saya ini? Ini logika satu. Dari aku di kamar hotel yang lorong, memang nggak mau fitnah, tapi nggak boleh. Jadi kalau saya dengan wanita yang bukan mahram, sebaiknya terbuka. Jadi ada Mas Agus Kecap pasti sering tahu lah. Saya tuh sama ya gitu kayak seksi. Justru sebaiknya Mas harus terbuka. Karena memang yang tidak boleh adalah bersama wanita yang bukan mahram di tempat-tempat yang sepi. Nah, ini logika yang menurut saya hanya dimiliki satu. Kalau orang yang nggak nyatu ngerti agama, ya itu ngapain aku sama elek kurang boleh. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang nasionalisme dengan santri, harus jadi santri yang nasional. Ya kalau kita baca dalam banyak teori, mari teman-teman saya tunjukkan ada teorinya Nicole Fritz, ada teorinya. Saya lebih tertarik pada teorinya Prof. Agus Sujoto itu. Beliau mengatakan bahwa asal mula santri itu memang berasal dari orang agama. Jadi dulu Sesiti Jenar itu atau sebenarnya nama aslinya kabarnya itu Syekh Abdul Qadir. Ketika datang ke Indonesia, dia itu melihat Indonesia masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, sehingga tanah-tanah ini banyak dikuasai keluarga kerajaan. Kemudian Syekh Abdul Qadir atau Sesiti Jenar ini kemudian datang ke daerah namanya Lemah Abang di daerah Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa tidak beraturan koyo ngono. Lek aja niku lemahmu, lawan. Saya ngomong ngerti gitu. Kemudian beliau dijuluki dengan Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang. Jadi yang pertama nyantri sama Syekh Lemah Abang ini adalah masyarakat yang tidak ngerti agama. Ya orang-orang nasionalis sering mempertahankan tanahnya. Jadi awal mula kata santri itu sebenarnya begitu. Kata santri itu memang kalau dalam bahasa mereka tadi masih garap lemah. Sampai dalam tanya, sampai nyantri di sini, nyantri di Sofyan kok. Itu artinya apa? Jadi mereka gawe, ini sawahnya kasih Sofyan. Jadi santri itu sebenarnya basicnya adalah ya masyarakat proletar, mereka ke bawah. Kemudian
seiring perubahan zaman sekarang ada kesan yang santri itu mesti ngerti agama. Padahal ya enggak kayak ngono. Ya jelas santri itu adalah orang yang punya kesadaran sosial, yang punya kesadaran agama, tetapi basicnya adalah tidak melawan budaya. Ini perlu kita pahami bersama, sehingga panjenengan semua jangan salah paham bahwa orang yang ngerti agama itu pasti santri murni. Selama dia anti nasionalisme, hampir dapat dipastikan dia bukan. Itu tren nanti. Kalau santri itu, ya itu spiritnya itu menaklukkan, bukan mengkafir-kafirkan, bukan membid'ah. Jadi kalau saya lihat Mas Rio, pikiran saya adalah iya Mas Rio ini sampai lo bukan musuhi Mas Rio. Saya orangnya pernah tanya begini nah, logikanya begini. Kalau ada, saya tanya deh Pak sama jenengan semua. Ini logika saja. Sedekah itu yang baik, ikhlas atau enggak? Sedekah yang baik itu ikhlas atau enggak? Ikhlas. Oke. Sedekah itu yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas. Sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran bukan begitu. Kalau memang orang itu ngaji betul, tidak akan fatwa seperti itu. Karena bahasa Al-Quran begini. Walang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mampu menafkahkan, mensedekahkan sesuatu yang kamu masih berat, masih suka. Jadi kalau sampai buka dompet, kalau duit 1.000, duit 2.000, lek standar ikhlas, pasti sampai jadi 2.000. Lek 100 gak enak. Tapi perintah Al-Quran memang sedekahkan yang kamu masih berat, masih suka. Berarti piye? Lek menurut Quran sing apik sedekah itu sing 100. Tapi gak ikhlas, bapak dulu. Perintahnya banyak dulu. Tapi kan gak gitu melawan kebanyakan orang. Bukan penting ikhlas, gak maju-maju Islam. Basicnya ikhlas. Sama dengan begini, coba saya tanya sama Mas Lukman. Kalau sampai yang seandainya bertemu dengan wanita cantik, seksi, jelek, berat, hitam, itu yang lebih berbahaya yang mana? Kalau pemain berbahaya ya lebih berbahaya yang cantik. Oke, saya juga berpikir demikian. Biayanya pasti mahal. Biayanya juga. Tapi sebenarnya kalau di dalam konsep aku dicuri orang juga. Dalam konsep santri nggak seperti itu. Potensi wanita, ini ada wanita itu nggak apa-apa lah. Ada satu yang saya kondisikan. Wanita yang cantik dan seksi itu potensinya membuat laki-laki jadi bernafsu, kan begitu ya? Tapi wanita yang jelek nggak menarik, potensinya kita menghina. Kira-kira Gusti Allah kok gak tersinggung. Cita. Sampeyan, karena tertarik kok Gusti jenengan wae makhluk sing ayu koyo iki sopo dadi nafsu. Jadi pangeran ngerti ae kok. Apike Gusti. Pangeran mungkin sampeyan salah, tapi kudu karo mudun. Mungkin Gusti tapi kok ayu nek kula pengin. Ya pantas tapi ya macam-macam. Pangeran gak tersinggung, tapi pangeran sudah tersinggung. Oh, ini aku gayanya. Aku gak ini serius. Fakholakna insana fi ahsani taqwim. Gue ingetnya. Kira-kira potensi berbuat dosa besar ini ketemu wanita cantik atau wanita jelek? Wanita jelek. Jadi Mas Lukman banyak bergaul dengan wanita cantik. Kemarin-kemarin bulan nafsu. Tapi yang ngomong bulan kan sama ngenyek bro. Sing tersinggung sing gawe. Takut dicuri Rio. Patrol bojone di Pedus. Ya kira-kira begitu loh teman-teman logika santri. Ini kalau logika yang agak santri gak akan menerima. Jadi santri itu asik gitu. Pokoknya santri itu santai dan asik. Ya kira-kira itulah. Dan nanti saya kembalikan pada Mas Iwan ya.
ada dialog, tapi tidak harus saya loh yang jawab, nanti yang berkomunikasi bisa jawab. Saya kira itu dulu kembalinya. Terima kasih. Saya minta applause dulu untuk beliau. Jadi saya sekarang juga menangkap kenapa FKD itu mengundang Gus Nadir sebagai pembicara. Karena sudah banyak pengalaman ketemu dengan makhluk-makhluk paling seksi. Sehingga mungkin bisa merepresentasikan bahwa santri itu kaum yang asik, bukan kaum yang anti dengan mungkin sesuatu yang kita anggap belum jelas. Oleh karena itu momentum selanjutnya yaitu kita akan masuk ke diskusi tanya jawab. Kayaknya sudah banyak, saya lihat juga sudah banyak yang kunak-kunak ini, banyak unek dari teman-teman. Namun yang menjadi kekhawatiran Gus hari ini adalah berbicara budaya Indonesia, karena sesuai tema ini kan menjadi santri menjadi Indonesia, menjadi santri menjadi budaya. Ini keterbukaan informasi hari ini kan sangat memprihatinkan. Bagaimana budaya-budaya Barat ini masuk begitu masif melalui media-media sosial, media-media informatika. Kalau misalkan kita melihat dalam konten-konten TikTok misalkan ya, justru yang lebih rame like-nya itu justru yang pakai hijab. Justru itu mungkin dianggap sesuatu yang wah daripada yang sudah terlalu terbuka. Nah, ketika ini kemudian menjadi budaya-budaya santri, khususnya mereka yang sudah lepas dari pesantren, ini kan juga akan berbahaya. Oleh karena itu dalam forum kali ini kan juga kita perlu clear bagaimana sebenarnya kita punya benteng dengan konsep atau manhaj al-muhafadzatu ala qadimi sholih wa ahdil jadidil aslah, yaitu bagaimana kita menjaga tradisi dan budaya yang baik, dan tapi kita tidak antipati dengan hal-hal baru yang bisa bermanfaat seperti teknologi hari ini. Oleh karena itu dalam sesi pertama saya ingin buka 3 penanya. Monggo nanti silakan bertanya dulu, nanti akan dijawab barengan nanti oleh beliau Gus Nadir. Jadi monggo pertanyaan pertama. Wah, Mas Lukman. Mau izin ngawali ya. Jadi saya di sambutan awal saya ingin konsisten. Jember banyak pesantren, ya berarti banyak santrinya. Kalau santri sudah hakikatnya adalah warga masyarakat. Itu banyak, dan banyak ini bahkan dicoba diidentifikasi Jember sebagai kota 1000 pondok pesantren. Tapi ada satu kegelisahan saya sampai sekarang di soal itu. Bahkan tadi saya coba membahasakan sebuah kerinduan terhadap ulama Jember yang bergerak bahkan monumental, dan dalam sejarahnya kemudian belum ada originalitas ulama Jember yang ini kemudian jangan sama, tapi ada semangat yang menyerupai beliau-beliau. Kalau bahasa Soekarno kan apinya, jangan apinya. Nah, saya melihat api di dalam sebuah pergerakan koma. Kalau saya membahasakan ulama kan esensinya pemimpin, harus pemimpin. Apinya ini hanya di rumahnya sendiri dalam artian itu. Yang rumahnya ya pondok pesantren. Padahal rumah besar kita adalah, kalau wilayah ya rumah besar kita adalah Jember. Yang lebih besar lagi rumah besar kita adalah Indonesia. Nah, ini yang saya masih belum bisa menangkap. Dan saya nggak tahu nanti yang teman-teman seperti apa. Saya ingin konsentrasi sehingga yang saya membahasakan jangan menjadi menara gading ini adalah satu kegelisahan saya. Jadi saya termasuk diri saya
rumah saya memang biologis. Itu rumah secara biologis. Tapi bahwa rumah secara geografis kan saya Jember. Tapi rumah secara teritorial yang besar lagi lah Indonesia. Sehingga ada tanggung jawab saya terhadap keluarga, terhadap daerah, terhadap bangsa. Nah, saya berusaha untuk membakar api saya sendiri, berusaha sama teman-teman, dan inilah yang terjadi. Nah, sebenarnya saya juga ingin mengajak, bahkan bersama Gus Nasir juga sama teman-teman ini, dan bersama orang lain, ayo membakar api dalam diri ini, tidak di rumahnya sendiri. Rumah besar kita adalah Indonesia, rumah teritorial kita adalah Jember. Sehingga tradisi-tradisi santri pondok pesantren yang tadi digambarkan panjang lebar oleh Gus Nabi, ini adalah bagian dari, kalau ngomong budaya Jemberan, ya kayak Jember. Ini masuk dalam satu sistem. Sehingga betul-betul kalau memang terkenal sibuk pesantren, oh masuk akal ada tradisi seperti ini karena kan banyak. Nah, banyak pondok pesantrennya, banyak santrinya. Santri kan memang sudah dididik secara akhlak, secara baik di agama. Nah, kalau sudah itu saya pikir Jember akan indah. Dan tadi digambarkan Gus Nadir bagaimana santri ini adalah sesuatu yang takut. Nanti saya memikir Soekarno mengakuinya, kalau memang filosofi santri dan takut, ya bagaimana ini menakutkan. Kalau secara politik ya menakutkan hiruk pikuk yang ada di Jember ini. Kalau kemudian tidak ada politik, bagaimana kita mengurai hiruk-pikuk masalah yang ada di masyarakat? Nyalakan apinya, ambil semangatnya, kira-kira begitu. Sehingga Jember betul ini dilihat indah, ayam, dan memang ada konstruksi yang sudah tertata. Jangan sampai kemudian terus konsep kebudayaan santri-santri banyak, oke, masuk sistem dan dipemimpin, dan kalau ini masuk sistem. Kalau natur kita misalkan Indonesia, natur kita pada sudah nggak bisa dirubah banyak. Dan natur Jember seperti yang kalau memang banyak dengan banyak pesantren, dan ini saya ingin untuk kekayaan itu sangat benar. Natur kita dengan banyak pesantren sebenarnya apa yang bisa kita ambil dalam konteks ini. Cuma saya ingin mengajak semuanya dan mengingatkan bahwa jangan mengobarkan api hanya di rumahnya sendiri, tapi kobarkan apinya di wilayah di mana kamu tinggal secara teritorial, dan di mana kita tinggal dalam satu bangsa yang majmuk. Itu kira-kira. Jadi ini sifatnya tanya, kita memberikan kegelisahan, juga harapan masyarakat. Ya tadi kalau kemudian banyak pesantren, ya bagaimana kalau sudah pesantren sejahtera, saya otomatis santrinya juga akan sejahtera. Kalau sudah sejahtera, sebagian besar santrinya sudah sejahtera akan sejahtera. Artinya sejahtera tidak diukur secara material, tapi ketika SDM-nya, apalagi sekarang, kalau kemudian SDM-nya ini, kalau saya masih tadi milenial, mohon maaf bos, zamannya TikTok, zamannya di medsos, zamannya fashionable, bersolek dalam tanda petik ini. Tapi kan juga, mohon maaf, api itu tidak kita, api zaman itu juga belum kita. Jadi kalau kemudian saya menggambarkan, mohon maaf, ketua PKB aja, Muhaimin ini, itu sudah Panglima Santri, fotonya di mana-mana juga nggak kopian biasa, dan nyaris sudah ada masalah. Dan ini kan sebenarnya sebuah tanda zaman bahwa memang ulama yang ada di depan, santri yang ada di depan. Karena memang apinya seperti itu zamannya. Kira-kira seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya ada gambar yang salah, mohon maaf, tapi ini adalah renungan saya untuk Jember khususnya. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih Mas Lukman. Jadi, karena ini nanti tidak hanya sifatnya pertanyaan, jadi mungkin ada tanggapan-tanggapan karena ini sifatnya adalah diskusi. Jadi kita nggak monolog ya. Jadi
Gus Nadir. Mungkin ada pemikiran-pemikiran nanti yang perlu kita diskusikan karena ini juga menggali hazanah pemikiran. Jadi monggo. Jadi mungkin langsung saja mungkin ditanggapi atau dijawab oleh Gus Nadir tentang pertanyaan dari Mas Lukman tadi. Ini bukan menjawab, sifatnya kalau di dalam bahasa intelektual agama itu memberi syarah. Memberi syarah itu mempertegas. Kan saya teringat dengan istilahnya orang Jawa. Jadi kodim. Tapi bukan berarti stigma kodim ekstrim. Saya kenal lah Pak Laudi. Dia orang yang sangat humanis. Beliau sering beberapa kali juga ke rumah saya. Nah, demo kodim itu sebenarnya kan jangan sok kalah. Itu kodim paradigma yang lama. Kira-kira begitu. Sudah gini Mas Iman. Kalau bicara Jember, itu sama dengan berbicara dakwah Islam. Gini. Yang pertama, sama harus ingat. Yang pertama, yang paling penting dari mengajarkan kebenaran itu adalah orang yang mengajarkan harus menarik dulu. Jadi harus menarik. Jadi begini, Umar bin Khattab, misal, itu masuk Islam, Mas. Itu belum belajar agama. Kemudian datang dari rumahnya ke rumah Nabi itu bawa mobil. Kan masih belum sempat ngaji. Tapi begitu melihat performa menarik Nabi, masih Islam. Ini, Jember itu sama. Kalau bicara Jember, orang yang mengelola Jember harus menarik dulu. Tapi belum ada yang mempesona. Harus asik dulu gitu. Dulu ada yang mempesona. Oh bener, asik-asik. Nah, harus asik yang mengelola Jember. Saya mengimajinasikan, bayangkan jika ini katakan ini yang hadir di sini, tatap muka ini kira-kira 30-50 orang. Ini stakeholder juga, asik semua kayak kita. Selesai masuk ke sana. Nggak harus berantem di jalan Sumatera, atau nggak harus berantem di sebelah alun-alun. Jadi yang paling penting itu asik. Makanya Rasulullah itu disikapi dengan lakon ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul min anfusikum yang kulturnya sama dengan kalian, sama manusianya. Kalau sedih ya nangis, kalau makan, kalau nggak makan dia lemes. Min anfusikum, jadi jenis kalian. Pemimpin yang pertama itu harus min anfusikum dulu. Ya kalau sudah, mohon maaf, kalau ngibel pakai miu-miu, au. Hah? Pakai miu. Wow. Atau Rosewu pakai Toyota yang mahal itu namanya apa sih? Apa Mas? Apa? Hah? Apa? Oh, Alphard ya? Alphard yang mahal, ada seragutnya miu yang keliling gitu. Setelah nyampe, gimana Pak kondisi jalan Jember? Baik-baik saja. Saya nggak merasakan ada jalan yang rusak. Ada asik orang kayak gitu. Asik. Jadi balik lagi Mas, itu harus ikut konsep minambus itu. Orangnya harus apa ya? Harus membaur minambus itu. Kemudian yang kedua dalam ayat ini minambus itu azizun alihima anitu. Nabi itu kalau melihat umat ini susah, sedih betul kan? Sedih betul kan? Azizun itu orang yang tertekan alaihima itu. Penderitaan kalian itu menekan Nabi. Jadi Nabi itu sampai-sampai kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, Nabi itu nangis. Beliau bilangnya begini, telah lepas satu umatku dari tanganmu, dia masuk neraka. Bayangkan jika pemimpin Jember ini adalah Ali Azizun Alihma Aditu. Penderitaan rakyat itu menjadikan dia tidak nyaman di kantor. Ini satu dulu, rakyat itu yang gini. Kemana yuk? Aku tidak bisa, aku lupa Kayak panas gitu kan? kayak ngono kayak jalan ini kayak gini. Azizun Alihma Aditu. Kemudian sifat yang kedua itu Harisun Alaikum. Orang yang sangat antusias bertemu dengan rakyat. Nabi itu jam berapa saja kalau ada umat keluar. Harisun itu
orang yang penuh dengan semangat alim untuk menemui umat. Jadi sini kalau doa kumpul pasti ada masalah apa? Ada masalah apa? Bukan kamu ya, dijadwalkan dulu, ini repot. Jadi gimana? Harisun alaikum. Jadi justru inisiatif rindu ketemu itu dari pemimpin gitu loh. Ini ya nggak tahu ya, saya nggak bicara sumber saja. Tapi saya berani seperti itu ya. Dia nggak nyaman kalau ketemu rakyatnya. Harisun alaikum. Paham maksud saya? Teman-teman, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi kalau bicara Jember, ya kita harus bicara top eksekutifnya dulu, masih nggak bisa. Harus menarik dulu. Orangnya harus asik dulu. Kira-kira sama, jadi kiai itu ya harus asik dulu lah. Kalau ya paling nggak kayak saya lah. Dulu nggak mau gitu tuh. Hah? Dulu nggak mau gitu. Kok dulu nggak mau beliau? Topes. Padahal sudah menarik. Sebenarnya kalau topes. So, tapi lah itu. Jenenge dokter, alim kiai. Sajane iki sampe kokon-kokon. Padahal Mas Bapak berharap gitu. Jadi apa? Saya itu harus lebih rindu ketemu jenengan untuk berbicara agama daripada jenengan bertemu saya. Kalau memang pendiam yang baik, dia ingin selalu ketemu yang di bawah. Harisun alaikum gitu. Jadi saya mau bayangkan jika stakeholder di Jember itu kalau nggak ketemu rakyat nggak enak gitu. Ya nggak tahu lah ini mimpi apa gimana. Kan Mas Roma tadi bicaranya geografi Jember sih. Jadi ada poinnya begini. Jadi kalau ikut pada konsep Nabi pertama lakot ja'akum rasulun min anfusikum. Dia harus berinteraksi, interaktif dengan rakyatnya. Min anfusikum, satu jenis, satu penderitaan, satu air mata, panas siji panas kabeh, warak siji warak kabeh. Kira-kira itu min anfusikum. Yang kedua, azizun alimah itu. Penderitaan rakyat menjadikan dia nggak bisa tenang. Yang ketiga, harisun alaikum bil mu'minina raufur. Harisun alaikum, sangat pingin ketemu rakyatnya, sangat pingin berinteraksi dengan rakyatnya. Bahkan protokoler pun dia tembus. Saya kira dalam konteks ini Pak Jokowi sudah lumayan ya bisa harisun alaikumnya ini muncul. Jadi dia selalu ingin dekat dengan rakyat. Urusan keamanan, urusan pas-pampres, urusanmu, urusanku. Sebenarnya harus dekat dengan rakyatnya. Ya kira-kira gitu. Kita membayangkan di Jember ada pemimpin yang pokoknya kok bah, OPD ke malah dinasi beda dua, kono-kono itu urusanku. Pokoknya aku pengen ketemu rakyatku. Kono-kono ini beda dua, bapakku. Pokoknya aku ketemu rakyatku, gitu. Kalau Gus Dur dulu jadi presiden, setiap beliau kan sholat Jumat ya. Setiap sholat Jumat beliau selalu dialog dengan masyarakat. Itu sudah diawali oleh Gus Dur sebenarnya. Jadi masyarakat tanpa pengkondisian. Habis sholat Jumat, kasih mic, ayo ngomong apa? Ya, kalau Pak Jokowi sekarang, saya kira kita sudah mulai betul. Pak Jokowi sudah menunjukkan harisunal. Jadi ingin tahu permasalahan masyarakat langsung dari masyarakat, bukan hanya laporan-laporan yang dibaca ABS. Asal apa? Ini bapak kok bupati, apa? Nah, gitu. Kalau bicara Jember, ini menurut angle dirinya santri Mas Lukman, ya harus dimulai dari stakeholder yang asik-asik lah. Asik, artinya asik. Kira-kira begitu, opininya Masuk ya. saya kira itu. Mungkin yang lain mau nanggapi. Ya, monggo saya kasih kesempatan untuk yang lainnya. Mungkin Pak Kades ini, Pak Bisma. Pak Kades muda ini yang maha asik ini. Halo ini. Depan. Ya harus tanya Pak Bisma, bisa nanggepin. Ikut nimbrung deh sedikit. Jadi menarik ini malam ini. Jadi saya cuma membingkai itu saja tadi yang disampaikan sama Gusnya. Jadi memang pemimpin itu memang harus dekat dengan rakyatnya. Tapi hari ini kita kan seringkali melihat
Jadi dekat dengan rakyat itu hanya sebagai citra saja. Pada kenyataannya banyak sekali yang harusnya bisa dilakukan lebih dibanding rakyat biasa itu tidak dilakukan. Jadi Gusnya bilang dekat sih oke, ya, kalau menurut saya gitu. Cuman jadi persoalan bedanya pemimpin dengan rakyat ini kan ada bedanya. Jadi kalau pemimpin ini dengan tanda tangannya aja kan tidak bisa berubah konstelasi. Jadi kita tidak bersepakat sebetulnya apa yang disampaikan sama Gusnya bahwa pemimpin ini harus turun, memang harus. Cuman lebih bagaimana upaya konkret ya sebagai pemimpin ini mengimplementasikan kebijakan untuk lebih pada rakyat. Jadi memang prinsipnya tidak ada yang sempurna apapun hari ini. Nah, terus kalian juga kita yang menarik ini. Jadi santri ini kan memang bukan hanya sebutan, tapi kan melekat pada predikat, pada perilaku dan lain-lain. Terus santri hari ini bagaimana? Saya melihat santri hari ini baik, banyak sekali perbedaan dengan apa yang saya lihat waktu masih kecil dan sekarang. Ini contohnya sebelah saya. Jadi santri yang bisa menyesuaikan dengan dinamika zaman. Jadi teknologi tidak ada yang salah. Persoalannya kadang-kalanya kita sering dibenturkan, tidak bisa membedakan antara budaya dengan sampah, terutama yang berasal dari luar. Jadi kadang-kalanya segala sesuatu yang dari luar itu dianggap budaya. Padahal di luar pun hal yang jelek itu sampah sebetulnya. Tapi kita memang kecenderungan kita manusia ini kan lebih suka kepada yang negatif. Nah ini memang menjadi tantangan bagi semua umat ke depan. Memang hitam dan putih ini banyak kaburnya. Nah pada ruang ini memang dibutuhkan seperti Gus bisa memperjelas antara kabur ya abu-abu, terang dan gelap. Ini kita menarik. Saya tertarik Gus dari tadi apa yang jadi bahasanya jenengan ya, walaupun saya datang terlambat. Terus terang aja saya secara pribadi saya pengen lah yang jenengan untuk memberi tausiah aja saya. Menarik. Jadi dengan apa namanya pikiran-pikiran kita yakin lah. Kita yakin bahwa ya Jember, ya santri dan lain-lain ini insya Allah sedikit lagi bisa menjadi maju lah ini, maju mahal. Saya pikir tuh saya tidak apa namanya bertanya atau apa, itu pendapat pikiran saya dari orang yang baru bangun tidur. Karena saya diundang sama Gus Iwan ini dan saya bilang ya, karena sudah bilang ya ini kan suatu janji kan. Saya hadir di sini Gus Iwan. Terima kasih sudah dikasih waktu ngobrol. Monggo saya kembalikan. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk pemimpin muda Kades yang asik ini, Kades Bispa dari Tubuh. Ya, jadi walaupun beliau ini kelihatan tidak menunjukkan santrinya ya, tapi pola pikir dan karakternya ini sangat santri sekali. Jadi mungkin saya juga patut menyebut beliau ini juga adalah seorang santri. Mungkin saya lempar lagi kepada audien. Mungkin Mas Anu, Cak Memet. Cak Memet ini kita perlu semua ini untuk mendengarkan. Tanyanya sama Mas Dewi aja. Kalau nggak ngomong, nggak pedas. Ada sampai akhirat lah ya. Sambalnya menjadi tidak pedas sebenarnya. Ditujukan sama Mas Dewi. Tanyanya sama Mas Dewi. Sahabat Impol. Bukan waktunya ini, bukan waktunya. Salam sejahtera. Numpang promo namanya. Impol tanggal berapa? Saya sudah subscribe ya. Alhamdulillah Sudah. Tapi bicara gelap. Sampai sama sekali rambut aku terlalu tinggi. Soalnya yang saya pahami cuma cerita dari nenek moyang tentang santri. Dan selain itu tidak paham. Yang tadi ngomong terlalu tinggi
khawatir malah nggak ada yang paham sama sekali. Kalau sebetulnya yang saya pahami, kita santri dari sebuah ikatan. Ketika ya santri bernama Saride, kalau nggak salah ini hikayatnya santrinya Ki Khalil Bakar. Nama tidak sebenarnya adalah itu. Hikayat itu hampir seperti apa ya? Kalau legenda saya nggak tahu ini ada orangnya apa enggak. Tapi ini terjadi sejak saya ngaji Mosengan di Langgar. Judulnya Terompah Sang Hyai. Itu sudah yang saya pahami tentang pesantren gitu. Judulnya Al-Kisah nama Saride ini seorang santri yang ngawulo kepada Syekh Ronald Khalil Bakar yang dia sudah mengerti bertahun-tahun tidak bisa baca bismillah sekalipun. Kok ngerti bacanya nggak bisa, padahal nantinya sudah bertahun-tahun. Mungkin sudut pandang berbeda ya, dari yang akademik, dari yang luar biasa tadi. Terus satu saat saya orang mau ke Mekah. Nah, si Saride ini orang yang sangat dipercaya oleh Kiai, dan tidak ada satupun persoalan pondok saat itu yang tidak telah sentuhan Saride. Urusan dapur dia terlibat, urusan suku kamu terlibat, urusan ubah-ubah orang Kiai itu terlibat. Saking wajib, hanya yang muncul ke bulan. Kalau orangnya mau tahu loh. Belajarnya bahasa dia cantik. Ini bahasa Arabnya santri. Jadi saya nggak tahu bahasa Arab. Bahasa Santaranya. Karena santri kan banyak teknologi santri. Ada yang ngomong santri itu asal katanya sasri. Ada yang ngomong asal katanya cantik. Ada yang ngomong banyak lagi lah. Saya nggak tahu sumber asal mula santri dari mana. Pertanyaan panjang. Saya lanjutkan cerita Kambang ini. Kemudian si Saride ini suatu saat sekali mau pergi ke Mekah, pamit sama Saride. Engkau antara ke Mekah, kontuknya banyak banget. Kalau kakek Saride, kan? Buat dulu guys, ini kasih moksen ini kebaik. Apa nih? Mau habis mana? Memang ada bismillah. Kakek bismillah, macam aku meninggal. Mau moksen ini guys, macam sekarang ya. Penjak penangguhan mohon nak. Seluruh urusan pondok pesantren mau katakan. Katanya dia, yang mana cantik, mana iya. Siap ya. Masa tu macam bismillah tak tahu dia. Tahu ni dia. Mana baca macam apa dia? Saya boleh ajunan. Kiai lupa mungkin pernah mengajarkan itu. Saking mangkelnya terus lari. Apa dia Din? Pikiran saya boleh ajunan. Apa dia kena Din? Mancikan sekolah, tu setengah orang sana. Bisanya cuma itu. Maka apa jadi? Mungkin kan? Bismillah, tanggung itu buat mancikan sekolah kurang setong dari sana. Kini itu, tak macam Bismillah, tak macam apa? Jadi mulai awal sampai akhir dia tidak berjalan. Dan pun dia singkat berangkatlah sang Kiai. Begitu berangkat sang Kiai, kira-kira nyampe tengah lautan kira-kira. Saride biasa bersih-bersih rumah dari dapur sampai ke mana. Tiba-tiba lihat terompah Kiai ketinggalan. Terompah ini sesuatu yang luar biasa kalau dia. Kan simbol ya. Simbol Kiai. Kalau beliau tahu persis. Bukan sepatu, bukan sandal bagus. Terompah yang dibuat dari kayu. Bukan bagia. Kontrolnya itu. Kecil, asli luar biasa. Itu karismanya Kiai itu justru di terompahnya. Kira-kira sampai tengah laut, si terompah ketinggalan. Terkejar Saride. Kakek. Ketinggalan terompah. Dia nomornya, saya nggak lagi. Yang mau mengantarkan.
Ingat itu tadi pikiran yang diajarkan Kiai. Tiba-tiba saya itu diam sudah berdoa sama Allah. Katanya Saridin berdoa yang dibaca Manjilan Sepuluh, kurangi setong garisan. Manjilan Sepuluh, kurangi setong garisan. Nggak terasa sampai ke tangan laut Saridin itu Kiai kaget. Mak Saridin yang di depan atas saya. Akhirnya singkat cerita, ani ke Kiai kembarna ketinggalan. Rompahnya ketinggalan. Kiai dalam hati berkata, Saridin apa yang dibaca? Matanya kemudian. Baca apa kemudian? Saya boleh ajunan Kiai. Apa dia? Manjilan Sepuluh itu orang itu. Jadi Kiai bilang dalam hati, saya nggak bisa jalan di atas air katanya. Ini santri luar biasa. Kira-kira silakan kita terjemahkan. Saya pikir tergantung yang memahami bagaimana sebetulnya makna santri, namanya kesantrian itu. Karena dari cerita itu kita harus ambil sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya bukan apa yang dibaca, tetapi keikhlasan itu seorang. Mungkin teori-teori boleh saja, tapi ini santri luar biasa unik menurut saya Gus. Nanti silakan Gus menjawab seperti apa itu. Karena uniknya di mana sebetulnya? Tidak ada di dunia ini, tidak ada yang namanya santri kecuali Indonesia, Pak. Tidak ada. Kalau bisa menggugat, saya gugat 22 Oktober itu. Karena menurut saya itu hanya momentum kesantrian, bukan hari santri. Karena kita nggak tahu hari santri lahir kapan. Kalau hari santri lahir 22 Oktober, dan sebelum 22 Oktober itu apa namanya? Padahal perjuangan tidak Padahal sudah lama dimulai tadi Sunan si Syekh Umar, dimulai Syekh Honawil Bangkalan, dimulai dari Sunan Ampel, bahkan ceritanya sebetulnya dimulai dari start tadi Sunan Ampel untuk melakukan Syekh. Kita nggak tahu yang mana yang benar, tapi yang pasti saya pikir harus tinjauan kritis kenapa harus 22 Oktober. Mungkin hari kebangkitan santri. Itu momentum hari bangkit santri apa? Loh, apa Sunan Kalijogo nggak bangkit? Apa ketika protes SD Jenar nggak bangkit? Apa ketika mengislamkan Majapahit nggak bangkit? Bangkit dong, itu juga harus diakui bahwa itu sebuah kebangkitan. Apakah ketika itu bukan santri? Ini kan tujuan kritis. Silakan nanti mungkin juga pertanyaan kami kepada beliau, benarkah harus ditentukan 22 Oktober? Itu pertanyaan pertama saya kira. Yang kedua, saya kira ada kegamangan Gus hari ini. Karena ketika saya berinteraksi dengan para tokoh-tokoh pesantren, sudah mulai gampang. Kalau dulu yang namanya pesantren wisata itu dengan bangganya, atau orang tuanya mensantrikan anaknya itu bangga luar biasa. Hari ini nampaknya ada sedikit downgrade begitu ya, inferioritas. Kenapa tiba-tiba ramai marah sama para pondok pesantren kepingin mendirikan SD, sekolah formal. Saya kira ini adalah simbol-simbol inferioritas menurut saya. Karena kalau pada hematnya kemudian kalau kita dari saya nggak tahu ya, ini agak sedikit berbau akademik, tapi saya interaksi dengan beberapa tokoh gitu, kemudian tanya kepada siapa pesantren yang harus saya bubarkan. Kenapa? Karena produk pesantren kemudian sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Kenapa? Hari ini semua dihargai dengan selembar kertas, tidak dihargai dengan selembar kualitas. Ini persoalan. Nggak ada namanya santri itu berjuluk doktorat. Nggak ada yang sarjana hukum. Tetapi kualitas santri membuktikan itu. Kalau kita ambil sejarahnya, apa iya Syekh Hasyim Asy'ari itu profesor? Nggak ada julukannya sampai hari ini profesor doktor. Julukannya Kiai Haji. Kiai Haji ini dari mana ya titelnya ya? Titel Kiai itu kan tiba-tiba aja ada, nggak ada namanya wisuda Kiai kan nggak ada. Apa nggak ada ya? Nggak tahu. Apa ada tiba-tiba ada Gus Nadir kapan di wisuda sebagai itu saya nggak tahu. Itu
kan juga pertanyaan kritis. Kan harus ngadain. Iya. Penakaran ini saya pikir harus dijawab. Kenapa? Karena mengembalikan rasa bukan superioritas, tapi pada posisi sebenarnya. Posisi pesantren atau santri itu di mana sebetulnya? Benarkah momentum 22 Oktober sudah mampu menempatkan santri pada tempat yang benar? Ini pertanyaan kedua. Kenapa? Jangan-jangan ini hanya sekedar meninabobokan. Kalau katanya tadi, oh ini momentum katanya kebangkitan santri. Iya, jangan-jangan ini opium yang kemudian meruntuhkan semangat pesantren. Itu kalau bertanya kritis kita yang mesti dijawab. Kenapa demikian? Karena menurut saya, hemat saya akhirnya terpana soal santri dihargai hari ini. Iya tak hargai apanya? Santri sekarang pada bingung dengan sertifikat ijazah apa? Kalau kemudian saya bilang kepada teman-teman, lahirkan dong semacam penghargaan kepada santri, kepada pesantren yang sedemikian rupa mereka juga bisa. Ini pelanggaran hak asasi manusia, Pak. Kita bisa apa bilang macam-macam, tapi ternyata lena kita bahwa ada bagian dari kehidupan ini yang seolah-olah dihargai oleh negara dan bangsa ini, ternyata enggak. Di mana enggaknya? Faktanya begitu. Itu faktanya, ini realitasnya. Mesti kadang-kadang kita gampang terlena dengan seolah-olah sudah santri, seolah-olah. Ada loh. Padahal belanja ya. Nanti yang pertanyaan kritis yang mesti kita coba bareng-bareng di hari kebangkitan santri ini. Bangkitan santri yang kemudian tentunya kita kembali lagi. Kan saya bilang tadi kenapa ada hanya sekedar baca 10 ton kurangi setong dari sana. Sudah sedih dia kan ada ketahuan Tuhan. Dan itu lumpuh hari ini. Ini pertanyaan tuh. Kemudian yang kita pahami sebetulnya apa benar sih kecerdasan manusia itu hanya bersumber pada akal yang dihargai dengan selembar kertas itu. Kalau di pesantren yang kita ketahui ada yang namanya ngasah pikir, ngasah hati katanya. Sehingga kemudian hatinya menjadi seperti cermin dan memunculkan pengetahuan yang cerdas. Fakta-fakta produk pesantren begitu. Kita tahu hasil masyarakat ya Samsul Arifin, Kiai Ahmad Dahlan dan kiai-kiai yang lain yang itu produk-produk pesantren yang luar biasa. Itu sudah menjadi pokok bangsa ini. Itu semua diakui dan itu bukan produk formal. Ini inferioritas. Dan ketika inferioritas itu terjadi, bagaimana mengembalikan semangat ini? Ini tentu perlu dijawab. Kemudian tidak terperangah dalam sebuah proses ini menjadi lucu-lucu. Kenapa protes dong kita? Kenapa protesnya? Karena Low battery, please charge. Gak charge baterainya kamu sudah habis. Oke, kita lanjut ya, Gus. Ini pertanyaan ketiga. Saya kembali lagi. Aneh dong ketika semua ilmu kita yakini bahwa itu berasal dari abad pertengahan. Dari Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, yaitu para tokoh-tokoh alim ulama zaman itu, Ibnu Sina dan sebagainya. Dan hari ini justru kita terbalik, terperangah kepada Low battery, please charge. itu luar biasa. Aneh. Dan kita tiba-tiba merasa bangga sebagai santri. Iya, bangga 22 Oktober adalah hari santri. Low battery, please charge. Tepuk tangan dulu dong buat ceweknya. Jadi inilah kekayaan FKD ya. Kalau kita boleh sebut ya, Mehmet ini Sujiwotejonya gitu. Jadi selalu punya Low perspektif yang battery, berbeda. please charge. Mungkin bisa langsung kita anggapi Gus Nadir. Itu sebenarnya pertanyaan ditujukan sama Mas Billy. Cuma saya mewakili. Kira-kira gini, saya Low battery, ini please Mas charge. Billy. Saya ini kebetulan santri yang medan dakwahnya memang dunia intelektual. Saya kenapa? Saya ini memang nggak menerima pengajian. Karena Mas Rio itu berapa kali ngundang saya gagal. Saya barusan demi Allah. Barusan saya sebenarnya ini ngisi di pesantren di Lumajang bareng Gus Bawaid. Tapi saya pamit malah bukan ngisi pengajian, diskusi sama jenengan. Kenapa? Sebab gini, kalau di dunia akademis itu masih jarang
atau di dunia seperti ini ngobrol agama secara santai itu jarang. Saya pikir agama itu murah gitu, gampang gitu. Kalau acara maulidan aja kan butuh kira-kira berapa songnya berapa, apa kanggungnya berapa, sanggung baliknya berapa, jadi repot ribet gitu. Hanya ngomong. Ya, kalau begini kan enggak, terus ngopi nggak ada boleh bubar, gitu kan asik. Saya begini, tadi jenengan bilang bahwa kecerdasan apa hanya sampai pada otak. Gini, saya pernah diundang salah satu perguruan tinggi di Bali waktu itu. Ya, kebetulan di Fakultas Kedokteran. Saya jelaskan begini. Kecerdasan orang Low battery, please kalau charge. ingin cerdas, menurut disiplin ilmu kedokteran gimana? Jawabannya gini, mereka jawabnya, ya harus 4 sehat 5 sempurna. Protein tercukupi, gizi tercukupi pada otak, agar otak cerdas. Kalau seandainya asupan itu tidak tercukupi, apa yang terjadi? Saya tanya begitu, dia autis. Kalau vitamin gizi nggak tercukupi, berarti kecerdasan itu kuncinya pada otak. Oke, saya tanya sama beliau, panjenengan ada dosen program kedokteran, iya, ada dokter betul, iya. Kalau Anda mati, menurut keyakinan Anda diapakan? Ya bilang, saya dibakar. Kalau sudah dibakar, Anda kemana? Ya ke nirwana kalau saya orang baik. Kalau enggak, saya reinkarnasi. Kalau baik, saya ke nirwana. Oke, kalau Anda ke nirwana, Low battery, setelah Anda please ke nirwana, charge. kira-kira sampai di nirwana, Anda ingat nggak dengan teman-teman Anda yang juga sudah mati, ketemu di nirwana? Ya dia jawab, ya ingat. Anda masih ingat istri Anda enggak? Ya ingat. Loh, saya tanya, kan Anda sudah mati, otak Anda sudah hancur sebab dibakar. Kok masih ingatannya ada? Katanya Anda tadi memori itu ada pada otak. Ternyata walaupun Anda di nape, otak Anda hancur, roh Anda pergi ke nirwana. Ternyata di nirwana ketemu istri Anda masih kenal. Padahal mestinya kalau logika kedokteran, ya sudah hilang memorinya karena rusak sudah. Aneh, plastisnya. Dia bingung. Terus problemnya, apakah kecerdasan itu ada pada otak? Tidak. Tapi pada spiritual. Kalau menurut keyakinan agama kami, kan? Maka betul kalau Mas Mehmet tadi melakukan apa? Low battery, Somasi lah, please charge. keberatan kecerdasan itu hanya dinilai keselamatan ijazah kemudian ada otak. Makanya santri, ijazah santri itu nggak laku maksudnya. Sampai umur 9 tahun sampai hafal Quran, sampai ngelamar di Indomaret nggak diterima. Hah? Ada hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Al-Qiyam Rumani, ada yang ngelamar di Indomaret. Tapi kalau ada sekolah SMK 3 tahun, 1 tahun 365 hari dikali 3 itu 1.000 hari. Yang 300 hari bolos, yang 200 hari hari besar nasional. Yang lainnya sebab pandemi. Ya nggak tahu sekolahnya ini berapa hari. Anda lulus, lama di dunia, apa-apa, ya diterima dengan ijazahnya. Tapi di pesantren yang 24 jam, ijazahnya nggak fungsi. Low battery, Kenapa? please charge. Sebab pesantren ini sadar, ijazah bagus. Makanya saya kalau tulis enggak banyak, tapi saya nggak minat dengan tulisan itu. Kenapa saya kuliah sampai S3? Ya hanya pengen bisa aja lah. Bisa kalau selesai ya kira. Jadi lagi-lagi masyarakat saya sepakat dengan kita bahwa kecerdasan itu bukan pada otak, pada spiritual. Karena kalau pada otak, ketika kita dikubur, semestinya memori itu hilang. Tapi nyatanya Al-Quran mengatakan hadal ladzi rusikna min qabl. Ahli surga itu kalau dikasih makanan, makanannya kan mirip makanan surga. Dikasih jagung, dikasih pisang, itu mereka bilang, loh ini kan makanan di dunia. Akhirnya mereka ingat, oh ini istri saya. Mereka ingat, padahal otaknya sudah hancur. Jadi memori itu sebenarnya dalam konsep agama tidak pada otak. Maka santri itu unik.
Kalau pengen cerdas, bukan gizi dicukupi, tapi semutnya sebenarnya kosong, kurang gizi. Lakon-lakonnya gitu. Jadi yang pengen cerdas, Tirakat. tirakat. Bahasanya Mas Dewi tirakat. Karena tadi Mas Dewi ngeluh sama saya. Nggak ngopi saya, kenapa? Sakit lambung. Saya bilang terlalu banyak puasa sama Mas. Kadang poso Mas Dewi. Katanya ya untuk mencerdaskan otak. Betul kan? Karena kecerdasan itu sebenarnya bersifat spiritual, bukan bersifat fisikal. Saya kira itu dari saya mungkin. Low battery, Yang lain please tadi charge. apa? Saya terlalu tinggi bahasa jenengan Mas. Wah, saya dokter aja nggak paham. Jenengan tadi kalau saya tinggi Pak, bahasa jenengan terlalu tinggi. Itu bahasa tasawuf kan, bahasa santri. Low Bahasa battery, santrinya please majas. charge. Ya kisah-kisah yang simbolik-simbolik. Wah itu hanya orang yang punya ilmu linguih yang paham dengan cerita-cerita itu. Saya kira itu. Jadi saya sepakat lagi-lagi, ayolah kita jangan menilai kecerdasan hanya dari selembar ijazah dari otak. Karena faktanya ketika otak kita hancur, ya, ternyata memori kita masih ada. Kadang orang gila yang gizinya kecukupan, badannya gemuk, sehat, memorinya ternyata hilang. Ya. Lalu rohani ini sih rusak. Dasarnya utuh. Jadi itu. Ya, Ya, terima kasih. Jadi untuk segmen selanjutnya saya ingin juga kasih waktu dan kesempatan Mas Biwi ya. Jadi bagaimana sebenarnya peran-peran yang harus dimainkan seorang santri milenial mungkin ya, dalam zaman hari ini. Jadi dalam perspektif seorang nasionalis. Jadi bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipotong gitu. Sajane terus nanti akhirnya aku, tapi saya cukup tertarik malam ini. Kalau di forum yang pertama tadi itu saya nggak angkat sama itu. Tapi malam hari ini saya berusaha mengangkat. Apalagi tidak cerita-cerita yang menarik dari Mas Mehmet. Ada dua hal yang saya garis bawahi. Mas Lukman ini mengajak kita kembali ke kita. Mas Mehmet justru membuka. Ada sesuatu yang menurut Mas Mehmet kurang. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya ini adalah sebuah apa namanya? Sebuah fakta yang sudah tidak bisa dibantahkan. Kenapa saya menyepakati kalau Mas Lukman minta kembali ke kita? Tapi Gus Nadir sudah sedikit memberikan suatu pemahaman. Santri kiai itu menaklukkan, bukan ditaklukkan. Tapi dalam konteks hari ini, kalau kita mau jujur, mudah-mudahan tidak ada efek dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Sebenarnya sudah terjadi penaklukan. Betul. Kenapa? Yang salah sistem politiknya, sistem pemerintah apa? Mari kita kaji lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi namanya. Justru ketemaduan itulah yang justru membuat hari ini kita sulit menemukan ulama-ulama besar untuk bersatu satu atas fokus satu pandangan ke Indonesia untuk maju. Kenapa Bang Mehmet? Hari ini menurut saya semua berlomba-lomba berebut menjadi paham, mencari memanfaatkan ketamaduan itu tadi. Terus nanti sampai kan jadi komentar, iya nanti siap tok di sini. Serius. Nganan siap, ini siap, ini yang akhirnya menjadi sarana penaklukan terhadap manusia. Bang Mehmet paham. Nek wis dino-dino dedek perebutan kekuasaan. Kadang yang paling subur di mana? Begitu. Partai nanti boleh rekomendasi lah. Gitu. Kenapa? Karena satu hal yang tidak dimiliki oleh komunitas mana. Dan itu hanya dimiliki oleh Gus Nadir dan Arif. Ini Bang Mehmet yang membuat akhirnya kalau Mas Lukman mengajak kembali kita itu tidak salah. Tugasnya itu adalah menaklukkan, bukan ditaklukkan.
Dan apa yang dibuka dari Bang Mega itu sebenarnya bukti nyata sudah terbukti penaklukan Bang Mega. Sepakat Bang Mega? Siap. Yang terjadi ada pertanyaan lagi dari Bang Mega realitas yang kita lihat hari ini. Ya memang hal-hal integritas era ijazah yang hanya itu. Tetapi bagaimana hari ini saya juga tidak bisa menyalahkan ketika pesantren juga berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah formal itu karena memang ingin menyatukan dalam urusan antara kebijakan spiritual dan dari soal di pasar. Seperti orang pasar rumput itu bisa dikatakan pasar. Mungkin hari ini tadi juga dicontohkan ada santri milenial, contohnya Mas Iman, paham segala macam tentang IT. Saya lihat juga banyak santri yang sudah mulai belajar ke arah sana, tanpa meninggalkan kepatuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya pikir melalui Gus Natif tentunya yang saya yakin punya unsur Gus untuk berketuk ulang. Artinya bagaimana sebenarnya tugas kita itu menaklukkan, bukan bagian yang ditaklukkan. Karena kalau sudah ditaklukkan menjadi bagian dari yang berkuasa di Indonesia, sulit kita berbicara tertutup. Sulit Pak. Tentunya kue-kue manis yang disuguhkan. Dan justru yang lebih ironis lagi, secara tidak sadar dijauhkan dari masyarakat, terutama kaum wanita. Suka tidak suka kita harus diam. Jadi saya sepakat malam hari ini kita kembali ke kita. Bagaimana mengembalikan fungsi dan peran pesantren dan ulama. Fungsi dan perannya adalah menggunakan apa yang kekuatan yang dimiliki oleh ulama dan santri yang mungkin tidak banyak dimiliki orang lain, kekuatan spiritual itu memberikan sesuatu yang berarti, memberikan sesuatu yang bermanfaat, bukan justru sebaliknya. Kita berpikir dengan fungsi dan peran yang menjadi bagian yang ditaklukkan, sudah ditaklukkan, mau tidak mau pasti akan ikut terus. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita close dulu. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang Mas Bima Ahyar ya. Oh, tambahin bro. Itu tadi tanggapan ataupun statement dari Mas Dewi. Mungkin ada yang lain? Mungkin Mas. Muda, santri. Mungkin ini saya minta santri teman-teman santri muda ini, Mas Dahlan atau yang lain. Monggo. Sudah ini Mas Sudah. Santri merah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Mas Agus, Mas Iwan. Dalam konteks momentum Hari Santri ini, karena juga saya pernah menjadi santri ya sekitar 6 tahun dari secara formal maksudnya. Meskipun sekarang kita tetap santri. Nah, yang perlu kita kritik dalam konteks Hari Santri yang kita peringati ini masih dalam kekinian ini kita mengenal yang namanya polarisasi identitas. Nah, dulu saya sebagai santri itu kita melihat santri itu sebagai satu entitas yang inklusif, terbuka. Tapi mendadak hari ini ketika momentum Hari Santri diresmikan pada tanggal 22 Oktober, jadi santri itu saya lihat ya bagus sebenarnya, tapi ada sisi di mana arogansi identitas itu muncul malah. Jadi seakan-akan apa ya, menegasikan kelompok lain. Jadi saya santri ya, saya tidak, tapi ini autokritik saya. Jadi ketika momentum Hari Santri ini, malah kita
eksklusif, dalam konteks tertentu eksklusif kita. Yang semula kita menjadi perekat, eksklusif, inklusif, sekarang menjadi eksklusif, menjadi identitas ya. Tidak mau kalah, tidak mau ini, begitu lah. Nah ini menjadi perhatian kita semua dalam konteks itu. Bagaimana kemudian dalam konteks maraknya polarisasi identitas harus santri menjadi perekat itu tadi. Dan kemudian terakhir itu masalah ini. Indonesia ini pernah mengalami problem budayaan, khususnya pada yang namanya kultur feodalisme. Nah, banyak kritik dari luar kaum santri bahwa santri itu menjadi salah satu tempat yang menunjukkan feodalisme. Jadi kalau tadi ada ruang, jadi kalau tadi usdur, hanya ada 2 lembaga di Indonesia yang feodal, tentara dan santri. Ini autokritik Gus Dur pada waktu itu. Nah ini masih relevan ya, untuk kemudian kita bahas. Jadi kalau tadi itu diperlukan bahwa dogma kiai itu adalah perintah, tapi dalam konteks tertentu juga mungkin itu harus dimaknai autokritik juga, karena banyak kelemahan. Nah kita dalam zaman demokratisasi seperti hari ini, bagaimana menempatkan patriarki feodalisme religius, kalau bahasa akademis ya, ada namanya, kita mengenal feodalisme religius. Jadi menempatkan entitas keagamaan sebagai subordinasi untuk menundukkan orang. Nah, itu autokritik kita semua. Saya sebagai awam yang hanya santri, hanya 5 tahun, dan juga kebetulan saya kuliah di IAIN, ini juga harus menjadi pembahasan terbuka untuk segenap kaum santri untuk menjawab itu kepada halayak umum. Terima kasih. Terima kasih, kita aplaus dulu. Saya gini, sebenarnya apa yang disampaikan Mas Wildan sudah terwakil. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu sudah prototip kecil dari kegelisahan kita. Jadi ketika awal pendidikan Islam melalui progres yang cukup signifikan setelah Belanda hengkang dari Republik ini, Kiai Ahmad Dahlan itu sudah melakukan formalisasi pendidikan agama, sehingga santri-santrinya Kiai Ahmad Dahlan itu tidak hanya paham agama, tapi juga paham teknologi, paham ilmu politik. Karena menurut pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, Belanda itu licik. Santri kemudian dijadikan santri salah, itu menurut Kiai Ahmad Dahlan rugi. Karena akhirnya kiai santri hanya paham ilmu agama, ilmu politik, ilmu militer, ilmu yang lain-lain dikuasai Belanda. Kiai Ahmad Dahlan jeli melihat ini, sehingga beliau kemudian menganjurkan agar santri tidak hanya belajar ilmu agama. Nah, beliau kemudian menggagas sekolah-sekolah Muhammadiyah. Paham maksud saya? Sehingga kegelisahan Kiai Ahmad Dahlan. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari melihat bahwa jika santri kemudian dicampur aduk dengan pendidikan formal sudah dengan Mas ini justru akan terjadi krisis identitas seperti yang sekarang terjadi. Ketika musim, kalau bahasanya Mas Wiwi, menjelang perebutan kekuasaan, semua ngaku santri, gitu kan? Padahal nggak jelas ya, runtutnya pondoknya di mana, gurunya ya siapa, kan gitu. Makanya kan harus diperjelas mesti santri. Saya ketika Mas Dimas kondisi menyampaikan secara akademis, ketika saya menyampaikan disertasi itu ada energi profesor yang tanya begini,
menurut Nadir bagaimana statement begini? Pesantren ini banyak menyumbang pengangguran. Ini faktanya begitu. Banyak lulusan pesantren nganggur. Pesantren justru tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara yang kita hidup. Mereka begini, kalau pesantren banyak, tapi yang lulus pesantren tidak banyak. Misal pesantren saya sendiri, kalau masih kelas awal tidak itu bisa A, B, C, D, E, F, G. Begitu 9 tahun sudah hampir lulus itu tinggal 20 orang, 20 anak, 15 anak. Sehingga yang murni santri yang paham agamanya 15 itu. Padahal itu pesantren saya yang santrinya 1000 lebih. Bayangkan pesantren lain. Jangan-jangan mereka nggak pernah melulus kali. Ini menurut kita pesantren sendiri nggak serius gitu. Kalau pendidik santrinya itu nggak serius-serius amat. Ini autokritik. Dan boleh dong saya punya pesantren kita mengkritik santri. Nggak serius. Sehingga apa yang disampaikan Mas Nurjan tadi bahwa santri itu menjadi identitas tersendiri, itu faktanya memang begitu. Itu yang dikhawatirkan di Hasyim Asy'ari. Jadi sebaiknya santri nggak usah jadi identitas, nggak usah jadi identitas. Yai Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad tidak ada atas nama santri. Tidak ada. Ya itu berlaku untuk arah-arah Surabaya kan, justru ditujukan pada arah Surabaya kemudian terjadi perlawanan 10 November itu. Karena namanya Laskar Hizbullah, iyalah, tapi ya ada itu susahnya untuk santri. Jadi saya kira kita harus belajar kembali pemikiran dua tokoh besar, Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Ya monggo lah, ini nggak perlu diperdebatkan. Sehingga kalaupun Anda menganggap santri itu harus sesuai dengan perkembangan zaman, berarti Anda mindset Anda sama dengan Ahmad Dahlan. Santri tak boleh, kalau bahasanya Mas Lukman tadi di Menara Gading harus turun ke bawah. Itu di Ahmad Dahlan. Tapi di Hasyim Asy'ari ya memang lebih ke asketisme ya, ke tasawuf. Santri itu ya memang mengurusi dunia. Kata Mas Mimi, kok gue ya harus ngerasa mau manis. Gitu loh, itu jadi dilematis memang. Jadi Hasyim Asy'ari khawatir, gue harus ngerasa mau manis dunia, gue lali agama loh. Tapi satu sisi kritik Mas Lukman, ya santri Menara Gading itu sama dengan mindsetnya yang dari Ahmad Dahlan. Jadi Mas BW mewakili kekhawatirannya di Hasyim Asy'ari, Mas Lukman mewakili pemikirannya di Ahmad Dahlan. Saya kira kesimpulan kita itu hebat. Sampai bisa apa? Inskripsi pemikiran dua tokoh besar di forum Pondok BW. Saya kira itu luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, mungkin selanjutnya saya juga kasih waktu untuk Cak Nong ya. Kayaknya tadi sudah greget dari tadi. Ya untuk. Monggo, Cak Nong. Untuk. Ditujukan kepada Mas Dima. Iya, saya tunjukkan pada diri dia, saya sendiri aja. Tenang lawan Gus, ini nggak sanes kode dia bukan dia. Jelas kita semua adalah pendukung Rasulullah. Jangan kemana-mana. Tujuannya sebenarnya akan menerangkan ini Rasulullah. Kalau bicara menerangkan dan sudah selesai Rasulullah, kita akan menerangkan ini. Itu tidak usah dibantah-bantah ya. Ini kan program-program mencari eksistensi. Nah, saya sekarang juga merasa bersyukur malam hari ini ya. Diundang Mas Martin, diundang Mas Lukman, yang biasanya saya di warung-warung kopi, lantas sekarang disuruh ngomong depannya Gus Nadir. Wah, ini luar biasa. Iya, leka pada diri gak iso. Gak iso, leka pada diri ini gak iso. Saya tadi mencoba memperhatikan paparan Gus Nadir, otak saya tidak terjangkau. Ya apa maksudnya ini? Kita gak duit, gak tahu ngaji bisa nih. Terus menangkap bahasanya Mas Lukman dengan karena fakultas sastra, saya menangkapnya gak jelas gitu. Artinya implisitnya kan kadang ngomong terus mimpi mari terus santri ngono ae cek diutar dengan polisi ya. Wahai angin gitu ya.
pondok pesantren dan sebagainya Mas Ivan karena yang mau nulis beliau jelas-jelasan. Terus Kapan ada dengan kandang ya? kaiso. Pokoknya konco dewi. Ketika saya harus menangkap narasi yang disampaikan Mas Mehmet, luar biasa, makin nggak nyambung juga. Seru. Aslinya saya nyambung. Oke. Lalu Mas, yang lain-lain juga, waduh, susah. Mas Wildan dengan bahasa intelektualnya mahasiswa. Saya disebutkan saya ini mahasiswa, Mas. Gitu ya. Sebelum saya cerita ini, cerita mawon gitu. Pulau takon wedi, akan takon Al-Quran kurang boten gak ada ilmu ini, ilmu alatnya nggak punya. Nanti kalau ditanya ini nakiroh apa-apa, masih bisa Mas Biwi bicara nakiroh terlalu panjang nanti ya. Jadi bersifat apa namanya? Kalau bahasanya Gus nakiroh itu akeh maknane kakean. Terus saya datang Mas Bima, Mas Den bisa nih, di toko NU dan toko Muhammadiyah sedang berkumpul di konco. Gak konco diri ya, gak iso ini. Beliau adalah pimpinan PJM ya, yang satunya dari Bangsal. Sama-sama Bangsal, Gus. Kita saling membela, Gus. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya ngomong, saya ingin mengucapkan selamat hari santri apapun itu, karena hukum-hukum sebenarnya mau ditentukan tanggal berapa itu biasanya hak masing-masing aja, sama dengan Al-Quran kata Gus Nasir ya, kue gelem gak gelem poligami ku ono. Kue gelem gak gelem poligami ku ono. Poligami ku ono. Terus ukurannya haram itu apa? Ukurannya dipangan. Tapi haram ya gak dipangan yo gak. Ngomong poligami merenang aku hari ini. Cinta melipir situ. Baik. Bukti ya kalau Pak Bukti. Kalau Asamir, tapi yang jelas ini nih, karena pasukan Bangsal hari ini banyak, jadi agak berani saya. Gak banyak. Terus adik saya, Mas Didi dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat hari santri. Yang kedua, saya ingin mengucapkan bahwa santri jangan kehilangan kepercayaan diri. Ini kan problemnya kepercayaan diri yang hilang gitu ya, kira-kira gitu. Kayak santri terus bangko gak tahu lulusan fakultas hukum UNED, tiba-tiba santri ngedap ini ya, padahal jadinya UNED belum lama santri belum lama ya. Mesti ini kan simpedi Gus Nasir dan saya. Baik, kita coba. Saya punya cerita sedikit Gus. Saya punya teman namanya Mas Malik, beliau waktu itu PDA, saya masih SMP di MTSN 1 Malang, lumayan Gus, iya benar. Dari Banjarsari di MTSN Malang saya terbaik terus, lumayan ya, lumayan. Bahasa Arabnya saya lumayan juga katanya itu Bu masih namanya Bu masih top namanya guru saya. Kamu bagus, kamu dari mana? Bangsal Bu, bangga menyebutkan Bangsal. Ya mudah-mudahan santri juga bangga menyebutkan dirinya. Saya santri itu yang belum itu ya Mas Iwan kayaknya kok KPD banget menyebut santrinya. Baik, saya ceritakan sedikit. Tadi ada ruang intelektual yang digambarkan dengan mainstreamnya seperti itu, harus lulusan ini. Yang satu ada gambaran filosofis yang digambarkan oleh Mehmet, makna Saridin, dan Saridin itu siapa, apa ya, tokoh-tokoh fiktif atau nyakal saya tidak tahu juga. Lalu saya berkiranya dan nama pribadi saya punya teman namanya Mas Malik. Mas Malik ini hafiz Al-Quran. Mas Malik ini asal Kediri, hafiz Al-Quran sejak PDA, baca kitabnya luar biasa. Lalu satu saat beliau kuliahnya di UIN Malang. Satu ketika maghrib bertemu saya di dekat Masjid Al-Falah di Malang dan Bandung. Kalau jenengan biasanya ke Malang itu kan sudah dilewati sekarang itu. Beliau adalah santri yang lulus dengan segala hal itu, dengan keilmuannya, dengan jual rokok di benderan wong. Enggak didekan orang, tapi dia mampu menunjukkan bahwa dia santri yang terbaik. Tiba-tiba satu ketika Mas Malik mengajak saya ke daerah Panjen, kisarannya di Malang Selatan. Ayo saiki melu aku nanti. Aku iki saiki sedang penelitian. Wah, aku kok melu Mas Malik. Sampeyan kan wis top. Ayo melu. Singkat cerita Gus, nyampailah saya di tempat itu bermalam dan besok harinya saya harus bersolat maghrib. Lalu kami ingin berjamaah di sebuah surau.
di sebuah musolah waktu itu langgar gitu ya. Lah kiainya ternyata motor iki wala dongeng. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngam tangalaihim. Karena Mas Maliki secara ilmu alat oke, lalu mundur black. Panggil saya black. Mundur black. Apa? Iki mami gak cocok. Kenapa? Membaca Al-Qur'annya saja enggak. Pak kok aku jadi makmum. Nah, ini biasanya kelompoknya Mas Bima yang begini kelompoknya. Terus ini syaratnya nggak jelas ini. Ini siapa itu? Syaratnya siapa? Oh, MHI. Oh, jelas kalau itu. Enggak usah. Ada cokin. Mundur. Singkat cerita, saya ingin membandingkan komparasikan antara yang kreativitas yang sudah disampaikan Mas Lukman dengan kecerdasan spiritual yang juga disampaikan oleh Gus Nadir tadi dan disampaikan oleh Mas Nadir tadi. Singkat ceritanya pula, lalu kami mundur berempat. Yang satu hafil Al-Quran, yang satu ahli hadis, yang satu lulusan umroh di UIN Malang. Saya sendiri aja yang pengikut waktu kecil, masih kecil, pengikut. Mundur bikin barisan sendiri di bawah, sholat sendiri kan. Lalu kiainya yang malah dongeng itu tadi terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak isopo sih dengan sangat aku mau. Oh Gusti Allah yo gak repot. Kok aku dinilai mocoanku lho. Akhir semua yang 4. Ternyata kiai tadi alhamdulillah rabbil alamin nan ngamtang alaihim waladhdallin. Amin. Ya. Wah, Mas Malik, bacanya Mas Malik ini begini kalau kira-kira Mas Malik kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Mas Malik gitu. Wah, kayak so belai gitu, bundur belai, mungkin butuh air ngelek gitu ya. Ini butuh kelompok Gus Nadir gitu. Kelompok kan cocok gitu. Ini butuh kelompoknya Mas Bima gitu. Kelompok Mas Bima itu harus tertib. Dasarnya apa, sumbernya di mana, atas solusinya bagaimana. Ini Mas Bima ini. Lalu urip itu diterjemahkan oleh versinya pikirannya Mas Bima itu ya. Kira-kira tuh akhirnya Gusti Allah gak kayak ruang kalau Mas Bima. Gusti Allah gak kayak ruang kalau Mas Bima. Seakan-akan pikirannya diatur oleh apa yang sudah dibaca dan lantas Gusti Allah itu melok aku dulu nggak karpe ya. Baik, terus dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu ini menjadi sesuatu pelajaran bagi kita semua. Ketika kita tarik dari Mas Lukman menarik, udah betul Jember. Jadi Jember nggak tahu serius ini persoalan itu. Lalu Jember ini ada budaya tidak percaya diri. Gitu ya. Lalu Jember ini menurut saya gitu ya, menurut saya ini ada sebuah wilayah yang sungguh tergesa-gesa dan pokoknya gitu ya. Tapi Kak Kodori tak kandang itu. Nah nih, tak kandang ini. Begini, ketika persoalan memimpin, pilkada itu pasti berbicara rutinitas. Misalnya, rutinitas saja, ganti orang. Jadi waktu air, mulai. Lalu, ini mencoba menafsirkan sing kodoai tapi kan asik gitu ya. Asik itu kan versi Mas Rio gitu kan. Versinya Mas Rio asik dan kita beri ruang. Dokter Gini ini loh kurung karuan iso nebak sing koyo kiai mau loh. Ya, kira-kira Gus Nadir memprediksi ini begini. Saya tahu kita wong nang gini Banjarsari itu ono jenenge misalnya Gimin ngomong, ngono. Aku lho dikandani Jibril. Kalau gurunya Jibril itu ketemu ini, profesor dokter gurunya Jibril, misalnya gitu ya. Nah, baik, ada satu ruang yang tadi disampaikan oleh Mas Umar, ini kebudayaan. Ngomong kebudayaan ya, jadi Islam ini bicara lebih dulu gitu ya, lebih dulu. Jember ini adalah kota santri yang sudah tidak boleh diremehkan lagi sebenarnya, tidak boleh direndahkan lagi. Sekali lagi yang saya ucapkan, santri harus berbangga diri lah mestinya ya. Menunjukkan, saya bangga dari santri kok, saya bangga dari MHI kok. Loh, hari ini saya bangga Tonggoni Gus Nadir ayo. Bangga Kak Menteri katakan dari kapan nanti? Bangga kenapa? Ketika nanti saya ini di live YouTube, tiba-tiba saya bicara begini, oh tiba Mas Nunung ku pinter ya. Apa? Wah ini ngomong nang dari Gus Nadir. Karena Gus Nadir dokter, enggak. Guruku Jibril. Guru besar saya Jibril misalnya gitu. Baik. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan saja. Ya, untuk semuanya sebenarnya boleh menjawab dulu, Mas Bima boleh jawab, Gus Nadir boleh jawab juga.
problem utamanya apa sih sebenarnya kemanusiaan ini sebenarnya, sehingga dia terus membahas sesuatu yang kadang-kadang wilayah Gusti Allah diambil juga oleh manusia. Wilayah Gusti Allah dicoba diraba-raba juga. Panas untuk ngomong itu. Ngomong gitu. Saya makhluk Allah. Yang kedua adalah kebudayaan seperti apa sebenarnya yang dimaksud oleh Mas Lukman itu tadi, yang diharapkan dari santri ini sebenarnya. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan gambaran bahwa saja ini santri itu dulu kebudayaan santri itu jadi kaiso istilawan Lukman itu saja. Lukman itu ngarang-ngarang santri kan jelas. Contohnya ya, ketika Kiai lewat, santri jelas bersikap. Mas Lukman nggak tahu bersikap itu. Kebudayaan ya. Sikap siapnya terhadap krisis kepemimpinan di seperti apa? Nggak ada yang siap ini, kira-kira. Siap. Ini kondisinya seperti ini, siap betul. Mas Basrul ada, oh ini kepentingan Gerindra ya. Merembet ya, merembet ya. Ini kepentingan itu sendiri. Terus aku ngomong, ini kepentingan Golkar. Terus tak ketemu akhirnya ya, Ibu salah. Salah mesti salah. Akhirnya Ibu salah. Terus melepaskan itu aja sebenarnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun agak sedikit kacau karena memang saya tidak punya ilmunya, karena saya punya bubuk budaya namanya saisaku gitu. Jadi saisone kula mawon. Jadi kula mboten manut misalnya ada firqah gitu loh, contoh ya. Misalnya ada firqah gitu ya. Oh ini haram gitu. Saya meyakini halal. Kula kaponi mawon, kula urusane karo Gusti Allah. Wong sing hukum kula ni Gusti Allah butuh Gus Nadir kok. Ya. Gus Nadir kan cerita itu oleh hukum ini. Ini Gus Nadir kan tidak bisa mengambil kebijakan, kamu dosa kan tidak bisa. Yang bisa kan Gusti Allah, kamu pun rokok apa buatan. Mudah-mudahan ini juga akan muncul satu pemikiran baru, kecerdasan baru, baik secara intelektual ukurannya secara formal tadi maupun intelektual secara spiritual tadi. Ngapunten ingkang kathah menawi salah, kula nyuwun ngapunten Gus, tenan niki Gus. Cuman kula niki PC Gus. Masalah jenengan kali kula kan CRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Bambang. Saya minta maaf juga. Yang merebut rumahnya Solo ini. Nah, yang Gusti Allah bukan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Al-Mukarram Akhina Gus Nadir Muhammad, kemudian santri milenial Mas Kusiwan, ya. Lalu seluruh kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini yang tengah nyantri, mengaku santri atau di luar kedua-duanya. Saya pernah nyantri Gus. Di pondok yang saya ikuti yang paling banyak pondok Ramadan. Jadi hampir setiap tahun saya jadi santri di pondok Ramadan. Kalau santri yang pernah di betul-betul pesantren itu tahun sekitar 91 di Darussalam almarhum Gus Yus. Tapi cuma setahun juga ya. Nah sedikit saja itu yang tadi itu. Sebetulnya ngobrolnya di luar itu. Nah berkenaan dengan kongres malam hari ini, jadi saya kira menarik karena bagaimanapun santri secara formal konstitusional sudah ada peringatannya, ada harinya untuk santri. Tentu menetapkan hari santri itu juga pertimbangannya itu saya kira cukup panjang, luas dan dalam. Volumennya cukup. Kalau ada pandangan kritis di sana sini ya sangat wajar. Nah, bagi saya sendiri sebetulnya konteks hari